Mohon izin Bapak Ibu, saya membuka masker karena saya juga jaraknya berjauhan dengan rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pertama, kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati, Bapak Winarto SPD MHUM, yang kali ini diwakili oleh Kasih GTKSD, Bapak Muhammad Solihul Hadi SPD. Kemudian kepada Ketua Yayasan BAP Bakti Acarya Pertiwi, Bapak Wiji SPD MPD, bersama rekan-rekan timnya dari Kabupaten Pati. Tak lupa rekan kami, partner kami dalam penulisan artikel ini, Tribun Jateng. Semoga langgeng Pak ya, semoga bisa berjalan beriringan dengan kami untuk memberikan ruang kepada kami, terutama KGP dan guru-guru di seluruh Indonesia kalau bisa ya. Semoga bisa berkembang ke seluruh Indonesia untuk bisa menuangkan ide, gagasan, opini yang ada di kami dalam sebuah media massa yaitu Tribun Jateng. Tadi udah disebut sama Pak Is Widodo, Tribun Jateng itu media nomor 1 Bapak Ibu di Jawa Tengah. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah mengunderestimate Tribun Jateng. Tribun Jateng adalah media nomor 1 di Jawa Tengah. Bahkan pemasarannya sudah sampai nasional. Makanya ketika sowan sama beliau-beliau pembesar dari Tribun, Pak, bagaimana ketika ini nanti izinnya masuk nasional apa Jawa Tengah? Sebenarnya sudah nasional, Pak. Tapi ya biar aman saja lah, karena kita juga sudah ada levelnya Jateng. Jadi kita ambil yang daerah saja. Kemudian kepada yang terhormat rekan-rekan saya, Komunitas Guru Berkarya Jawa Tengah, Bapak Ahmad Gunaifi SPD, kemudian behind the scene ada Mas Adi Widya Putra, kemudian ada Mbak Ratih, kemudian ada Mbak Jihan, ada Mbak Kana juga yang lagi sibuk sendiri ini. Selamat siang. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, peserta pelatihan penulisan artikel, workshop penulisan artikel di media massa melalui media Zoom meeting pada siang hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya memang agak serak-serak ngangeni gitu ya. Jadi kalau ada teman-temannya itu biasanya yang hafal suara saya dulu, wah Pak Mas Luki ini suaranya itu kelihatan. Kalau berteriak paling cempreng sendiri. Saya punya pengalaman ketika mengumumkan di masjid itu, ibu saya yang paling komplain, itu suara kok jelek sekali itu. Ternyata anaknya sendiri. Saya sampai bingung loh, anaknya sendiri dibilang suaranya jelek. Itu pengalaman saya, Bu. Semoga Bapak Ibu juga tidak menjelekkan suara saya juga, karena juga karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Itu Bapak Ibu, saya izin share screen karena waktunya juga sudah sudah siang. Iya, saya belum memperkenalkan diri ya. Nama saya Bapak Muhammad Masluki. Saya SPDI MPD, Bu. Saya dari jurusan akhirat bahasanya ya. Kalau bahasa itu jurusan akhirat. Jadi alumni dari IAIN Wali Songo Semarang. Kemudian S2-nya di IAIN Surakarta, Bapak Ibu. Di Solo ya. Sukoharjo, Solo. Terima kasih, saya langsung aja ke share screen untuk materi yang siang hari ini. Sebentar. Oh ya Bapak Ibu, materi saya hari ini yang pertama adalah tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi sudah disinggung. Saya sebenarnya bingung ini mau menyampaikan apa, karena Bapak Is Widodo tadi udah komplit kulit gendengseng ya bahasanya. Kemudian Bapak Umunaifi juga sudah mengupas tuntas sampai kulit-kulitnya, bahkan kulit arinya ada udah kesenggol itu.
Kalau bahasa tanaman itu lagi Pak Iswododo menyebut, berarti kambiumnya itu sudah hampir terkerok habis nih. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Guru adalah upaya implementasi proses pendidikan sesuai dengan diamanatkan Undang-Undang tahun 1945 bahwa guru kita dibutuhkan menjadi guru yang profesional. Guru itu dituntut menjadi guru yang profesional. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Dalam rangka pembinaan untuk menjadi guru yang profesional, maka perlu yang namanya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sesuai dengan tujuannya apa? Satu, memfasilitasi guru untuk memutahirkan kompetensi yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya. Karena kita menjadi guru harus selalu berpikir dinamis, tidak boleh statis, terus berpikir. Bahkan ini pun kami melihat peluang bagi Bapak Ibu guru untuk menuangkan, karena di beberapa penerbit sudah terlalu penuh, kasihan juga kami dengan Bapak Ibu guru, makanya kami memberikan peluang dan Tribun menyambut baik dengan yang kami sampaikan, proposal yang kami sampaikan. Hanya kita bekerja sama untuk bisa menerbitkan di Tribun Jateng. Semoga bisa berkelanjutan ya. Kemudian yang kedua, memotivasi guru agar memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Mengangkat citra harkat martabat profesi guru, rasa hormat dan bangga kepada penyandang profesi guru. Next, kemudian ini undang-undangnya biar nggak kelamaan ya. Apa sih yang komponen yang dibutuhkan? Komponen pengembangan keprofesianan berkelanjutan ada satu, pengembangan diri. Kemudian ada pengembangan diri, ada publikasi ilmiah, tadi sudah dijelaskan Pak Nevi. Kita fokus pada tulisan artikel ilmiah. Ini bentuk dari publikasi ilmiah ya. Artikel ilmiah karena terbit di suatu media massa, makanya ilmiahnya harus bersifat populer. Karena segmennya tidak hanya guru, tapi banyak pihak yang membaca. Banyak pihak yang akan mengkonsumsi apa yang kita cantumkan, apa yang kita coretkan dalam sebuah ide atau gagasan di Tribun Jateng ini. Makanya harus bersifat umum dan populer. Kemudian ada yang bentuk karya inovatif. Mandiri di antaranya itu. Macam-macam dan jenis kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan. Satu, pengembangan diri ini tadi. Berupa diklat fungsional. Kemudian yang kedua, kegiatan kolektif guru. Kalau di SD ada KKG. Kalau di TK ada IGTK ya. IGTKI ya. Kemudian kalau di SD ada KKG, kalau di SMP ada MGMP, SMA, SMK juga MGMP. Kemudian diklat fungsional, ada bentuk workshop, pelatihan, seminar, dan sebagainya. Kemudian publikasi ilmiah, ada presentasi pada forum ilmiah. Kemudian publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan. Biasanya dimasukkan dalam suatu jurnal. Ya, itu kami juga memberikan ruang. Kemarin kita bekerjasama dengan Unikal, Universitas Pekalongan. Mereka memberikan ruang bagi kita, bagi Bapak Ibu guru yang ingin memberikan tulisannya dalam sebuah jurnal, kami bisa memediasi atau memediator Bapak Ibu guru untuk mencantumkan itu. Monggo bisa japri ke Pak Unevi atau ke saya atau ke tim komunitas guru berkarya Jateng. Kemudian karya inovatif, menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni. Nah, tadi yang disampaikan Pak Nevi, buku-buku itu adalah bentuk dari karya seni, Bapak Ibu. Karya seni berupa karena yang masuk kategori itu masih cerita pendek, cerpen, dan puisi, makanya kami memberikan ruang itu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu guru punya tulisan yang berbentuk skripsi, daripada nanti menjamur kemudian makan rayap, ayo dicetak, dibukukan. Ya, dibukukan yang sesuai, yang menarik gitu ya. Yang misalnya covernya biar lebih indah lagi. Nah, bisa desain cover. Nanti layaknya dibicarakan atau didiskusikan dengan penulis dan penerbit.
Itu kemudian yang lainnya masih banyak lagi. Kita fokusnya di ini ya, pengembangan diri nanti. Bapak Ibu yang kami muliakan, jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Ini yang biasanya menjadi pembicaraan. Untuk guru pertama, dari 3A ke 3B ini, biasanya PNS baru, karena kita adalah PNS, ya, pegawai negeri sipil, makanya kita harus mengikuti ini ketika ingin menaikkan jabatan atau pangkat kita. Guru pertama, ada 3A ke 3B. Itu buku butuh 3 pengembangan diri. Nilainya 3, Ibu ya. Nilainya 3, bukan kemudian harus ikut pelatihan 3, enggak. Ketika satu pelatihan itu nilainya sudah 3, misalnya Bapak Ibu mengikuti diklat yang dilaksanakan 1 bulan, itu kan nilainya lebih dari 3 mungkin Ibu. Nah, itu sudah bisa 1 diklat sudah cukup. Nilainya bukan 3 kali pelatihan ya. Tapi ketika yang kita laksanakan ini adalah pelatihan yang nilainya satu ya. Ini sifatnya 1, berarti ketika jamnya 30 sampai 80 nilainya 1. Yang ke atas nilainya berapa? Nanti kita sampaikan. Kemudian 3B ke 3C, Bapak Ibu, butuh 3 pengembangan diri. Ya, kemudian ada yang namanya PIKI, ya, publikasi ilmiah. Nah, ini yang baru membutuhkan publikasi ilmiah dalam bentuk penulisan artikel ini. Berupa 4. 4 itu nilainya. Kalau yang kita laksanakan ini nanti Bapak Ibu menulis sebuah artikel yang diterbitkan di daerah kabupaten atau provinsi, itu nilainya 1,5. Tapi ketika tingkatnya nasional itu nilainya 2. Berarti kalau Bapak Ibu ini butuhnya 4, berarti butuh 3 artikel. 1,5 kali 3 udah 4,5. Berarti punjul Ibu, susuk. Ya, moga-moga bisa diakui semua. Kemudian bebas memilih jenis karyanya, masih bebas. Kemudian yang 3C ke 3D ada 6 nilainya dengan 3 pengembangan diri. 6 berarti butuh 4 ya. 1,5 kali 4 berarti 6. Sudah memenuhi. Bebas memilih ini masih bebas kursinya. Kalau yang lebih mudah memang bentuknya penulisan artikel. Tapi kalau Bapak Ibu punya hobi untuk menulis sebuah puisi atau cerpen, bisa kami memberikan wadahnya. Kemudian untuk yang 3D ke 4A, ini butuh pengembangan diri 4. Berarti butuh nilai 4, kemudian untuk publikasi ilmiahnya butuh 8. Ya minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian, harus ada PTK-nya itu. Semoga komunitas guru berkarya di lain kesempatan bisa mengadakan pelatihan tentang penulisan tindakan kelas, penelitian tindakan kelas ya. Karena kami kemarin sudah ditagih ini sama tim PAK Kabupaten Pekalongan, kapan ini Bapak mengadakan penelitian tindakan kelas pelatihannya? Oh ya, siapa? Kapan-kapan kita meramu dulu Pak, strateginya bagaimana biar Bapak Ibu itu sudah mengeluarkan dana banyak tapi bisa diakui gitu ya, jadi bisa lolos. Biasanya kan sering tidak lolos, semoga bisa lolos ya. Kemudian 4A ke 4B ini ada 4 pengembangan diri, harus 4, kemudian ada 12 PIKI. Ini minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian dan 1 artikel dimuat di jurnal yang ber-ISSN. Ini kalau di Unikal itu jurnalnya sudah ber-ISSN karena tingkatnya biasanya kalau perguruan tinggi itu internasional. Kemudian guru madya dari 4B ke 4C itu butuh 4 dengan PIKI-nya 12. Nanti untuk yang selanjutnya Bapak Ibu, nanti kita akan share materi ini di grup. Selanjutnya Bapak Ibu, ini tadi ya untuk kenaikan pangkat golongan ini, yang penting ini, untuk kenaikan pangkat golongan 3D ke atas, jumlah publikasi yang berbentuk diktat, karya terjemahan atau tulisan ilmiah populer hanya berlaku 3 buah Bapak Ibu. Ya, 3 buah, tidak boleh lebih. Ya, kalau menulisnya 4, ya yang lain sia-sia nanti. 3 buah saja. Karena untuk kesempatan ini 3. Iya. Sudah masuk, Bu? Sudah jalan lagi.
Kita lanjutkan Bapak Ibu, tadi internetnya sempat putus. Sudah bisa pakai ini ya? Bentar Bapak Ibu, biar kami amankan dulu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk kenaikan pangkat dari 3D ke 4A, 3D ke atas gitu ya, maksimal harus 3 artikel populer. Tidak boleh lebih. Ya, itu untuk mengantisipasi bahwa Bapak Ibu harus membuat penelitian tindakan kelas. Selanjutnya ini, publikasinya harus memuat komponen ini apik, asli Bapak Ibu. Laporannya dibuat benar-benar merupakan karya asli penyusunnya, bukan plagiat atau jiplakan, bukan mengambil semuanya. Kalau mau mengambil tulisan harus disesuaikan dengan tadi koridor yang disampaikan oleh Pak Nevi. Harus menuliskan namanya, kemudian tahunnya, bahkan kalau bisa dengan halamannya. Kemudian perlu hal yang dilaporkan atau kakak tuliskan harus sesuatu yang diperlukan dan punya manfaat. Misalnya pengalaman Bapak Ibu mengajar. Wah, ngajar kok ceramah terus sampai mulutnya keluar busanya, berbusa itu ya. Sampai siswanya malah ngantuk-ngantuk, itu kan nggak menarik. Nah, itu jadi permasalahan dan perlu disampaikan kepada teman-teman yang lain untuk menjadi pengalaman. Kemudian ilmiah, laporan disajikan memakai kerangka isi dan mempunyai kebenaran yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Tadi ada disebutkan, ada pendahuluannya, kemudian ada masalahnya, kemudian ada penutupnya. Bahkan disampaikan oleh Pak Ahmad Hunefi bahwa harus ada klimaknya. Ya, bahasanya kalau bahasanya orang-orang stand up itu namanya kompor gas. Ya, harus ada kompor gasnya. Jadi yang menarik bagi orang-orang yang membacanya. Ini Bapak Ibu, fokus ke pengembangan diri. Pengembangan diri adalah upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan profesionalismenya agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan undang-undangan. Ya, pengembangan diri tadi mengikuti diklat fungsional dan sebagainya. Guru dapat mengikuti diklat kegiatan fungsional atas dasar penugasan baik dari kepala sekolah. Ini penting. Guru dapat ini dari buku 4, saya ambil dari buku 4. Guru dapat mengikuti kegiatan diklat fungsional atas dasar penugasan baik dari kepala sekolah maupun atas kehendak sendiri setelah mendapat izin dari atasan langsung. Terus mendapat izin dari atasan. Kalau nggak mendapat izin namanya bolos. Ya. Kemudian kegiatan dapat berupa kursus, satu kursus. Kemudian pelatihan penataran dengan durasi minimal 30 jam. Di bawah 30 jam tidak diakui. Saya pernah ikut Bapak Ibu 3 hari nginep di hotel. Jamnya 28 jam. Saya kadang mikir, yang buat pelatihan itu piye toh? 28 jam dicantumkan udah 3 hari nginep meninggalkan keluarga. Ya memang sih dapat sangu, tapi kan ya sia-sia kan kita mengikuti pelatihannya. 28 jam. Bahkan saya tawarin, Bu, 32 jam atau 30 jam lah biar masuk ke minimal penilaian. Ternyata enggak mau. Masya Allah. Aturannya padahal kan 30 jam. Makanya kita meminimalisir itu dengan mengadakan pelatihan selama 4 hari. Ya, 4 hari ada yang kita murni Zoom ya. Murni dengan pelatihan jarak jauh, tapi kita selalu selenggarakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada yang bertanya jam 12 malam, Pak, saya menulis judulnya itu bagaimana? Berarti kan kita pelatihannya melebihi dari jam itu, durasinya sampai jam 12 malam. Kadang pagi-pagi sudah tanya, Pak, punya saya sudah terbit belum? Itu kan bagian juga dari pelatihan. Itu. Kemudian satu, diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan atau pemerintah daerah. Harus ini, Bu. Kalau jenengan melu pelatihan saya menyelenggarakan swasta, bahkan sampai sebulan. Orang anggo Bapak Ibu. Gratis tis yang menyelenggarakan swasta, misalnya dari LMS yang lain gitu. Bahwa enggak kanggo Ibu. Orang masuk bawa kue patang. Ya, bertanda tangan Kementerian Pendidikan dan atau pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, ya, bertanda tangan. Ya, saya pernah mengikuti sama Pak Ahmad Hunefi itu, YMC internasional bahkan Pak Nevi ya, mengikuti internasional, orang diakui, tidak diakui. Bahkan itu setengah bulan, 15 hari, tere sebulannya kali handphone terus Zoom dengan orang-orang Papua.
YMC itu kalau nggak salah saya sebutnya. Tidak kanggo karena tidak ditandatangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pemerintah daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian penyelenggara yang diakui kedua adalah lembaga diklat yang ditunjuk seperti PPPTK atau LPMP atau LPPKS atau Badan Diklat Daerah. Hati-hati mengikuti gratis-gratis. Tapi kalau nggak diakui ya eman-eman, dengan buang-buang waktu saja. Ikut yang pasti-pasti aja. Kemudian lembaga diklat yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ya, ini yang masih menjadi abu-abu ini, Bu. Lembaga diklat yang diselenggarakan oleh masyarakat itu apa? Nah, kami kan mengadakan KGP ini, komunitas guru berkarya. Kami mengajukan, ternyata belum bisa. Hanya kami menggandeng universitas perguruan tinggi. Makanya ini ada namanya perguruan tinggi yang mendapat izin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah. Ini tanda tangan dari perguruan tinggi. Ya, makanya hati-hati kalau ikut diklat-diklat atau pengembangan diri yang tidak ditandatangani oleh kepala dinas ataupun perguruan tinggi ataupun LPTK yang ditunjuk. Jangan mau itu menyia-nyiakan waktu. Walaupun gratis, tapi kan waktunya kan pantrono kena nggo ngasai, nggo ngumbai, ngomong anak, nggo nuturi ngaji, nggo nyinaoni PTS, akhirnya terbuang sia-sia. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini perhitungan atau durasi. Ketika pelatihan atau diklat diselenggarakan 30 sampai 20 sampai 80 menit sampai 80 jam, ini nilainya 1, Ibu. Kayak kita ini yang mengadakan 4 hari, itu nilainya 1. Kalau 81 sampai 180 dan seterusnya nanti akan kita share. Kemudian ini bagaimana Pak ketika sudah mengikuti pelatihan? Ya, harus mencantumkan bukti fisik dari keikutsertaan diklat pengembangan diri. Bapak Ibu harus ini ketika mau buat PAK harus mencantumkan bukti fisik dari keikutsertaan diklat pengembangan diri. 1, Bapak Ibu, fotokopi surat tugas dari kepala sekolah atau atasan langsung. Ini fotokopi surat tugas dari atasan ya, bukan dari penyelenggara Bapak Ibu. Dari atasan atau kepala sekolah, atasan langsung. Kalau penyelenggara namanya SPPD, nanti jenengan bisa jalur sangu nanti. Ya, karena kita lewatnya Zoom, jadi tidak mengeluarkan SPPD. Atau instansi lain yang terkait yang telah disahkan oleh kepala sekolah atau atasan langsung terkait dengan keikutsertaan kegiatan pengembangan diri baik menggunakan moda tatap muka, dua-dua kombinasi antara tatap muka dengan dalam jaringan maupun dalam jaringan sepenuhnya. Kalau kita berarti dalam jaringan sepenuhnya Bapak Ibu. Ini bukti fisiknya, harus fotokopi surat tugas dari kepala sekolah. Bukan SPPD yang ditandatangani oleh penyelenggara ya, karena kita tidak menyelenggarakan secara tatap muka. Kemudian fotokopi sertifikat diklat. Ini sertifikat diklatnya difotokopi. Nanti kita sertifikatnya akan kita share ya. Share lebih enak memang dengan ini sertifikat. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena kalau ada yang hilang nanti bisa download lagi. Susahnya kalau yang hilang bentuk hardware atau hard copy, ini kalau hilang susah kita harus mencari lagi, harus menuliskan lagi, merepotkan. Ya kalau penyelenggaranya harus membayar lagi gitu ya, itu susah. Kita kalau pas yang tanda tangan kepala dinasnya sudah ganti, kita minta tanda tangan lagi, nyari di rumahnya susah itu. Nah, makanya lebih baik kita pakai sertifikat. Nanti kita usahakan pakai sertifikat. Kemudian fotokopi sertifikat diklat bagi guru yang disahkan oleh kepala sekolah, sedangkan bagi kepala sekolah disahkan oleh dinas pendidikan. Nanti minta legalisir ya, legalitas dari kepala sekolah atau kepala dinas berarti kepala sekolah. Kemudian laporan hasil penelitian, laporan hasil pelatihan ya, yang dibuat oleh guru yang bersangkutan terkait dengan keikutsertaan kegiatan pengembangan diri. Laporan ini yang masih rancu Ibu, yang multitafsir ini. Laporan hasil pelatihan itu apa saja yang disertakan. Nah, ini yang banyak tim PEK kemudian menafsirkan sendiri begini. Ada yang pakai absensi, ada yang pakai foto, ada yang pakai dan sebagainya. Ugo rampai yang menyertai laporan hasil. Yang penting bisa
penuhi semua. Undangannya ada, undangan biasanya undangan ada, kemudian laporannya ada, daftar hadir kalau perlu juga nggak ada, nggak apa-apa. Kemudian foto nanti, makanya biasanya diusahakan penyelenggara menyediakan foto bersama atau selfie ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan ini kegiatan yang bisa dinilaikan, ada kegiatan kolektif guru tadi, SD KKG, SMP MTMP, kemudian untuk kepala sekolah ada MKKS atau KKKS ya. Kalau TK ada IG TKI. Terus selanjutnya, kemudian lokakarya kegiatan kolektif guru ini nilainya 0,15. Ini kita lewati saja. Publikasi ilmiah ini. Publikasi ilmiah adalah karya tulis yang telah dipublikasikan kepada masyarakat. Bentuk publikasi yang dapat dilakukan guru adalah presentasi pada forum ilmiah. Ini diantaranya ada presentasi pada forum ilmiah menjadi para pemerasaran atau narasumber, menjadi pemerasaran narasumber pada kolokium atau diskusi ilmiah. Next, ini nilainya Bapak Ibu. Nanti bisa didapatkan di ini ya, share-sharean apa namanya materi Bapak Ibu. Ini tadi yang disebutkan tentang buku ber-ISBN. Ini. Angka kredit publikasi karya tulis hasil penelitian ada berupa buku yang diterbitkan ber-ISBN. Tadi Bapak Ibu Ahmad Kunevi sudah menyebutkan karya ISBN kalau yang kompleks berupa puisi, kumpulan puisi yang berjumlahnya 40, itu bisa angka nilainya 4. Kalau yang sederhana, jumlah puisinya 20, angka kreditnya nilainya 2, dan seterusnya. Karena udah siang, Bapak Ibu, sudah jam 1 ini. Kita lanjutkan aja. Best practice sudah, teks pelajaran, udah. Apa ini? Oh, modul sudah. Oh, ini beberapa karya ilmiah yang lain Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu download, membutuhkan untuk apa sih yang dibutuhkan ketika kita akan mengajukan PAK, nilainya yang besar mana? Nah, itu nanti bisa diambil di situ, dilihat di situ. Ini jenjang jabatan fungsional guru menurut Permenak PAN dan RB nomor 16 tahun 2019 pasal 17 ini ada penata muda 3A jumlahnya 100, penata muda tingkat 1 150 dan seterusnya. Nanti bisa dicek Bapak Ibu guru di apa namanya downloadannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti apa namanya sesi pertanyaan tanya jawab bisa kami jawab dengan Pak Ahmad Kunevi apabila ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Terima kasih. Khairul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Muhammad Maslui SPDI MPD yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya langsung saja nih Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab untuk dua narasumber tadi, Bapak Ahmad Hunaifi SPD dan juga Bapak Muhammad Maslui SPDI MPD dari tim KGB Jateng. Monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, bisa seperti tadi raise hand atau juga di kolom chat. Oke, baik, di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Ibu Wiwit. Kalau buku yang sederhana minimal berapa halaman dapat nilai 2 nggih? Monggo Bapak Nevi atau Bapak Lohi bisa menjawab. Matur nuwun Mbak Ratih terkait dengan pertanyaan tadi yang sudah dibacakan. Saking sinten Mbak Ratih? Dari Ibu Wiwit, Pak. Bu Wiwit, ya. Bu Wiwit terkait dengan buku, ya. Ini agak melebar sedikit. Betul napa penting bisa menjadi referensi Bapak Ibu ketika membuat publikasi ilmiah. Salah satunya tadi buku. Ya. Buku itu dapat nilai 2, ini yang saya baca berarti terkait dengan publikasi ilmiah dengan karya seni. Jadi karya seni itu karya yang paling sederhana Bapak Ibu. Kalau jenengan punya puisi jumlahnya 20, diterbitkan buku ber-ISBN, itu nilainya 2.
Kalau seumpama jenengan damel puisi jumlahnya 40, diterbitkan buku ber-ISBN nilainya 4, itu kategorinya kompleks. Kalau yang kategori sederhana itu berarti jumlah puisinya 20. Ada lagi cerpen, cerita pendek, itu juga bisa. Kumpulan cerita pendek dengan jumlah 10 itu kalau diterbitkan dengan buku ber-ISBN nilainya 2. Kalau cerpen kompleks dengan jumlah 40 kalau dinilaikan itu mendapat nilai 4, Bapak Ibu. Menurut saya puisi paling sederhana untuk memfasilitasi panjenengan menerbitkan buku dan nilainya lumayan banyak, 4, itu yang kompleks. Itu saya kira itu Mbak Ratih. Ada lagi enggak? Ada Pak, ini dari Ibu Kuswati, SPD SD. Apakah dua artikel yang akan diterbitkan untuk masing-masing peserta harus dalam selang waktu tertentu? Misalnya artikel 1 harus terbit tahun ini, dan artikel 2 harus terbit tahun depan, atau boleh tahun depan semua? Monggo Bapak. Terkait dengan penerbitan, monggo Pak. Panjenengan seumpama sudah menyiapkan 2 artikel dan langsung mau dieksekusi, dikirim setelah pelatihan ini selesai. Monggo, untuk penerbitan, kemarin kita baru saja selesai berbincang-bincang dengan beberapa tim penilai PAK, karena banyak rumor yang ada di sekitar kalau ada batasan untuk penerbitan artikel pada tiap tahunnya. Tidak Bapak Ibu. Sementara kita masih berpedoman pada pegangan buku 4 yang revisi 2019, itu tidak ada kurun waktu batasannya. Oke. Jadi panjenengan seumpama terbit 2 artikel sekaligus pada tahun ini boleh tidak? Boleh. Pada tahun depan 2 sekaligus? Boleh. Pada tahun ini 1, tahun depan 1, boleh sekali. Belum ada aturan baku terkait itu. Oke. Itu Mbak. Oke. Ya, baik, terima kasih Bapak. Kemudian tadi ada yang terlewat Pak, pertanyaan yang sebelumnya. Mohon izin bertanya, jika artikel hubungan dengan teknik, apakah harus ada gambar? Ini dari Bapak Amir Sabto Prabowo tadi. Oke. Untuk teman-teman guru biasanya yang ngajar di SMK atau mungkin ngajar yang membutuhkan ilustrasi gambar dan lain sebagainya, karena tadi sudah saya sampaikan, mohon maaf, ketika dalam penulisan artikel tidak boleh disertakan gambar, rumus, angka, ataupun apa ya, yang mungkin niatnya untuk penjelas, tapi di sini tidak bisa Bapak Ibu. Coba deskripsikan gambar tersebut melalui kata gitu. Jadi tidak wajib untuk ada gambar, malah tidak boleh, bukan tidak boleh ada gambar. Oke, semuanya dengan kata. Oke, kalau memang ingin dibuatkan ilustrasi gambarnya, mungkin kalau jenengan punya karya yang bagus boleh, tapi itu tidak termasuk pada bagian artikelnya. Nanti kita sisipkan itu sebagai hanya sekedar ilustrasi pemanis dalam penerbitan artikel. Oke, itu. Ada lagi Mbak Rate? Ya Pak, ini satu lagi ya Pak. Ini dari Ibu Nesya Wulan. Izin bertanya, bagaimana karya inovasi dalam video pembelajaran Pak? Pak Luki mungkin ini ya, untuk terkait dengan pengembangan profesi ini. Monggo Pak Luki. Cek. Matur nuwun Pak Nevi. Pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Dari Bu Nesya Wulan. Bu Nesya Wulan ya? Oke. Iya, saya bertanya bagaimana karya inovasi dalam video pembelajaran. Bapak Ibu, untuk karya inovasi, karena itu termasuk karya inovatif, ada beberapa urut-urutan yang harus ditampilkan. Nanti di slide itu ada Bapak Ibu. Kemudian nanti itu juga kita akan share buku 4 terkait dengan urut-urutan, harus ada perencanaan, kemudian bahasnya klimaknya atau prosesnya, kemudian ada penutupannya, kemudian pelaporannya, alat itu atau model pembelajaran itu disampaikan. Itu untuk karya inovasi. Kalau karya inovasi kemudian dijabarkan dalam sebuah artikel, Bapak Ibu, harus dibahasakan. Saya menambahi dari yang disampaikan oleh Pak Kunaifi, termasuk boleh nggak kalau ada gambar? Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kunaifi, gambar, kemudian rumus, termasuk tulisan Arab, kemudian tulisan bahasa Jawa tidak diperkenankan ditulis di artikel populer, karena
segmen yang membaca tulisan Bapak Ibu adalah bukan hanya guru bahasa Jawa atau guru pendidikan agama Islam, tulisannya Arab atau bahkan guru bahasa Arab, akan tapi semua elemen akan membaca tulisan yang Ibu tertuliskan di situ. Itu saja, Mbak Rate. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaannya dan diskusi kita pada hari ini cukup ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan lain yang mungkin tadi terlewat, belum terbaca, ataupun Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kemudian belum disampaikan, bisa melalui grup WA gitu. Baik, Bapak Nevi atau Bapak Luhi mungkin akan menutup terlebih dahulu untuk sesi tanya jawabnya. Mohon Matur nuwun Mbak Rate selaku moderator yang sudah mendampingi kita dari pagi sampai siang ya. Ternyata waktunya molor ini Bapak Ibu karena semangat untuk membersamai panjenengan sedaya. Bapak Ibu, sederhana saja, mulai Bapak Ibu menulis apa pengalaman Bapak Ibu ketika mengajar di kelas, dituangkan dalam bentuk tulisan. Itu, mulai saja. Nanti kalau ada kendala kita tetap mendampingi Bapak Ibu, silakan bisa dituliskan di grup WA supaya teman-teman yang mulai menulis juga yang sama, kendalanya sama, bisa kita diskusikan untuk sharing. Itu mulai aja, kira-kira panjenengan mau menuangkan apa ide-ide kreatif panjenengan dalam bentuk tulisan, dimulai. Jangan nulis satu kalimat, tutup, nulis kalimat, tutup, enggak. Tulis semuanya dulu, setelah itu diendapkan dulu Bapak Ibu. Tipsnya seperti itu. Ditutup laptopnya kalau sudah dapat sekitar 500 kata, sudah memenuhi kurang lebih, tutup, panjenengan besok buka lagi, direview, dilihat lagi, oke siap kirim, kami terbitkan. Kados niku Bapak Ibu. Monggo mulai eksekusi setelah pelatihan ini selesai. Kalau ada kendala kita siap memfasilitasi untuk bimbingan di grup WA, grup yang jenengan sudah masuk di dalamnya. Itu Mbak Ratih, matur nuwun. Terima kasih Bapak. Mungkin dari Pak Luhi ada tambahan? Terima kasih Mbak Rate waktunya kembali. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah ikut pelatihan ini pada hari ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pelatihan ini akan berlangsung 4 hari, jadi tanggal 25, 26, 27, 28. Untuk 3 hari ke depan akan dilaksanakan melalui WA group Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada pelaksanaan Zoom untuk yang kedua kali. Nah, akan kita laksanakan melalui WA group. Monggo Bapak Ibu curahkan pertanyaan di hari berikutnya. Nah, saya masih bingung gimana ya. Nanti akan kita jawab. Ya, kita akan jawab, kita akan mediasi, kita akan fasilitasi Bapak Ibu untuk bisa menulis sebuah karya. Cobalah menulis dari sekarang. Dicoba. Kalau tidak sekarang, kapan lagi Bapak Ibu? Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicek. Oke. Baik, terima kasih Bapak Mas Luhi atas kata-kata penutupnya. Kemudian sebelum ditutup, mungkin dari Bapak Iswidodo akan menyampaikan kata-kata penutup dalam sesi kita pada hari ini, Bapak. Monggo Pak Iswidodo, singkat saja untuk menutup, memberikan semangat atau dan lainnya. Baik, sepertinya Bapak Iswidodo sudah istirahat ya Pak. Baik, kita tutup saja untuk sesi tanya jawab dan juga materi kita pada hari ini. Untuk 3 sesi selanjutnya, untuk pelatihan akan dilanjutkan melalui WhatsApp group ya Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Mas Luhi. Nanti akan ada bimbingan melalui WhatsApp group. Kemudian untuk presensi hari ini juga nanti akan kami sampaikan melalui WA group. Jadi monggo Bapak Ibu nanti bisa mengisi presensi ketika sudah dikirim link presensinya. Begitu. Demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh ketiga narasumber kita pada hari ini.
Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan penulisan artikel populer di media massa kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu jika ingin melanjutkan kegiatan atau aktivitas lain, disilahkan untuk bisa meninggalkan ruang Zoom. Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber, Bapak Mas Luhi, Bapak Nevi, kemudian Pak Isu Widodo, dan juga yang lainnya yang sudah hadir. Terima kasih. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya, Kabupaten Pati dan sekitar. Matur nuwun. Iya, sama-sama. Dari Kabupaten Pati dan sekitarnya.